Bab 271. Dia ketahuan. Yuri Zhou berjalan diam-diam sampai ke depan kasur Davidkin. Tatapan matanya penuh dengan niat membunuh. Baginya, beberapa hari terakhir ini terasa seperti bertahun-tahun. Dia harus menanggung kenyataan dirinya akan diekspos kapanpun, dan juga melewati kehidupan yang membosankan di rumah sakit. Dia telah hidup lebih dari 50-an tahun, baru kali ini harus merawat orang seperti ini. Dia harus menyeka tubuh Davidkin, bahkan harus membersihkan kotoran dan air kencingnya. Baginya, itu adalah neraka. Tetapi ketika dia mau menghabisinya, dirinya menjadi ragu-ragu. Sepertinya ada dua suara di benaknya. Satu suara berkata, "Jangan lakukan itu. Begitu kamu melakukannya, kamu akan menjadi seorang pembunuh." Davidkin kemungkinan besar akan seperti ini selama sisa hidupnya. Buat apa kamu mengotori tanganmu? Tapi segera, dia mendengar suara lain lagi, "Cepat, ini kesempatan terbaikmu." Lagi pula Davidkin sudah berada dalam kondisi vegetatif. Jika dia mati, itu akan dianggap sebagai kematian yang wajar. Dia berdiri di depan kasur Davidkin, tidak melakukan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah ragu-ragu selama 5 atau 6 menit, dia akhirnya mengambil keputusan dan menatap Davidkin dengan ganas. "Mati sana!" Dia berteriak di dalam hati, tiba-tiba meraih selimut dan menutupi kepala Davidkin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tiba-tiba terdengar suara marah Lesikin. Perhatian Yuri Zhou tadinya tertuju pada Davidkin, begitu dia dipanggil Lesikin, hampir kaget hingga ngompol di celana. "Hah? Aku sedang menutupi ayahmu dengan selimut." Wajah Yuri Zhou ketakutan, dan tangannya gemetar. Ketika dia berdiri di depan kasur Davidkin, Lesikin terbangun. Dia awalnya mengira Yuri Zhou mau membantu Davidkin mengganti popok, tak diduga, Yuri Zhou malah meletakkan selimut di kepala Davidkin. Jika bukan melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia benar-benar tidak percaya ibunya bisa melakukan hal seperti itu. "Minggir!" Lesikin bergegas mendekat, mendorong Yuri Zhou pergi, dan menangis, "Mengapa kamu begitu kejam? Mengapa kamu melakukan ini? Katakan padaku, mengapa?" Lesikin menangis dan meraung, dia benar-benar sangat marah. Dia tahu apa yang mau dilakukan Yuri Zhou. Yuri Zhou mau merenggut nyawa Davidkin. Dia tidak habis pikir ibunya, yang dikiranya selalu merawat ayahnya, malah mau membunuh suaminya sendiri. "Lesi, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar mau menyelimuti ayahmu." Yuri Zhou juga sangat ketakutan, lalu segera menyangkal, "Jika aku benar-benar ingin ayahmu mati, kenapa aku akan melakukannya saat kamu tidak berada di sini? Aku sudah bangun ketika kamu berdiri di depan kasur ayah. Apalagi yang ingin kamu bantah? Aku akan menelepon polisi sekarang." Lesikin menangis dan mengeluarkan ponselnya, dia hendak menelepon polisi. Yuri Zhou langsung berlutut di hadapan Lesikin, menangis dan berkata, "Lesi, jangan telepon polisi. Ibu tahu ibu salah, ibu tidak berani lagi. Jika kamu benar-benar menelepon polisi, ibu akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Apakah kamu benar-benar tega melihat ibu masuk penjara? Apakah kamu pikir aku mau melakukannya? Jika bukan karena kamu dan Yumi, memangnya aku akan melakukan hal ini? Aku sudah bertanya kepada dokter, kata dokter harapan ayahmu untuk bangun sangat tipis, dan hidup terasa sangat menyiksa baginya. Bukan hanya siksaan baginya, tapi juga bagimu dan Yumi. Ibu melihat kalian harus pergi bekerja setiap hari, menjaga Happy, lalu harus datang ke rumah sakit untuk menemani ayahmu. Ibu kasihan pada kalian." Yuri Zhou menangis sambil berbicara, Lesikin juga menangis. Dia berkata dengan sepasang mata yang memerah, "Selama ayah masih bernapas, dia masih ada harapan. Mengapa kamu merebut harapan hidupnya? Mengapa?" Yuri Zhou sangat memahami Lesikin. Hal yang dia katakan sambil menangis benar-benar meluluhkan hati Lesikin. Meskipun dia masih menyalahkan Yuri Zhou, dia telah menurunkan teleponnya. "Lesi, ibu benar-benar salah, kamu tahu kan? Ibu bahkan tidak berani membunuh ikan, mana mungkin ibu berani membunuh ayahmu?
Aku benar-benar tidak ingin melihat kamu dan Yumi begitu kecapean. Tolong maafkan ibu kali ini saja, ibu berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi, oke? Yurizo memanfaatkan kesempatan ini dan terus memohon. Apapun alasannya, kamu tetap salah karena mencoba untuk membunuh ayah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sikap Lesikin sangat tegas, dia berkata, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lesi, ibu benar-benar tahu ibu salah. Ibu tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidup ini, hanya yang ini saja. Apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkanku? Yurizo terkejut dan ketakutan. Alasan mengapa dia melakukan semua ini adalah untuk kembali ke puncak awan, tapi sekarang, Lesikin ingin mengusirnya. Jika begitu, semua usahanya sia-sia. Kamu pergi saja, aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang ingin kamu lakukan terhadap ayah. Lesikin begitu tegas untuk pertama kalinya. Saat mengobrol dengan Yumikin di WeChat pada malam hari, Yumikin bahkan menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Yurizo. Dia juga bertanya lebih lanjut, tetapi Yumikin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyampaikan dengan serius, menyuruhnya untuk berwaspada terhadap Yurizo. Awalnya, Lesikin tidak terlalu memikirkannya, tetapi perbuatan Yurizo barusan langsung membuatnya mengerti hal yang dimaksud Yumikin. Mungkin, Yumikin dari awal sudah tahu Yurizo ingin membunuh Davidkin, tetapi khawatir dia akan sedih, jadi tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya. Lesi, ibu sudah mengakui kesalahan, tolong jangan usir aku, oke? Ibu benar-benar tahu ibu salah. Yurizo berlutut sambil menangis. Jika kamu tidak pergi, aku benar-benar akan memanggil polisi. Lesikin menyeka air matanya, wajahnya tampak serius. Meskipun dia tidak tega, namun dia benar-benar tidak dapat menerima perbuatan Yurizo. Saat mendengar Lesikin ingin menelepon polisi, Yurizo baru yakin Lesikin sedang berkata serius. Oke, ibu akan pergi sekarang juga. Jangan telepon polisi. Setelah Yurizo selesai berbicara, dia lari dengan tergesa-gesa, takut jika terlambat, Lesikin akan menelepon polisi. Pada saat yang sama, Jerry yang baru saja tertidur mengangkat telepon. Dia adalah orang pertama yang mengetahui semua yang terjadi di rumah sakit. Kak Jerry, apakah mau memberesinya? Karena ini adalah pilihan Lesi, biarkan dia pergi. Baik. Setelah Jerry yang menutup telepon, otaknya dipenuhi kekhawatiran. Lesikin pasti merasa sangat tertekan deh. Saat memikirkan hal ini, dia tidak ragu sedikit pun, segera bangkit dan menuju ke rumah sakit. Audi A6 hitam berhenti di depan gerbang People's Hospital. Saat Yurizo keluar dari gerbang, dua pria berjas tiba-tiba berjalan ke arahnya. Yurizo yang sedang panik, tidak menyadari bahwa kedua orang ini menuju ke arahnya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ah! Penjahat! Yurizo tiba-tiba diculik oleh dua orang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Saat itu sudah larut malam, tidak ada yang memperhatikan teriakan Yurizo yang sedang meminta bantuan. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 272. Membunuh Yurizo. Setelah dibawa ke dalam mobil, Yurizo masih meronta-ronta sambil berteriak-teriak. Siapa kalian? Mengapa kalian menangkapku? Apakah kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Ini disebut penculikan. Cepat lepaskan aku kalau gak aku akan menelepon polisi. Berdasarkan aturan hukum, kalian akan dihukum penjara 10 tahun atau bahkan dipenjara sampai seumur hidup. Belakangan ini, Yurizo terus mencari tahu tentang hukum, jadi dia tahu beberapa aturan hukum. Hehe, kamu mengerti hukum. Seorang wanita yang duduk di kursi depan mencibir, kalau begitu izinkan saya bertanya, apa kejahatan mempekerjakan seorang pembunuh? Dan apa kejahatan mencoba melakukan pembunuhan? Saat mendengar ini, seluruh tubuh Yurizo gemetar. Bukankah kedua kejahatan ini adalah miliknya?
Tentu saja dia tidak mau mengakuinya, dia segera berkata, bagaimana saya tahu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Wanita di depan mencibir dan berkata, pembunuhan yang disengaja dapat dihukum mati, penjara seumur hidup atau penjara jangka waktu lebih dari 10 tahun. Menilai dari cedera David Keane, minimum bisa dipenjara seumur hidup. Ditambah lagi upaya pembunuhan, kamu bahkan mungkin bisa dihukum mati. Ketika kamu mempekerjakan Clayton Hu untuk membunuh David Keane, mengapa tidak memahami hukum? Tadi saat mencoba untuk membunuh David Keane, mengapa tidak memahami hukum? Kamu, seorang wanita kejam yang bahkan berani membunuh suaminya sendiri, masih berani membawa-bawa hukum untuk melawan kami. Apakah dirimu layak? Wanita yang duduk di depan bertanya dengan acuh tak acuh. Yuri Zhou tercengang saat mendengar kata-kata ini. Dia pikir semuanya dilakukan dengan sempurna, tetapi sekarang dia diberitahu tentang semua kejahatannya. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Yuri Zhou tergagap. Dia awalnya berpikir pihak lain akan membawanya ke suatu tempat, tetapi setelah menunggu lama, mobil itu tidak bergerak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, Phaeton hitam perlahan berhenti di depan Audi, dan satu sosok anak muda keluar dari mobil. Wanita di depan segera masuk ke dalam mobil, dan dengan hormat berkata kepada sosok itu, Kak Jerry, Yuri Zhou berada di dalam mobil. Jerry yang mengangguk, menatap wanita muda di depannya dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Wanita ini adalah Karahan. Sejak terakhir kali dia pergi mencari Jerry Yang untuk meminta pedang legenda, malah diselamatkan oleh Jerry Yang dan dia bahkan mengembalikan pedang legenda padanya. Pada saat itu pun, dia mengikuti Jerry Yang. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam melindungi David Keane di rumah sakit, jadi dia tahu tentang semua hal yang terjadi di rumah sakit. Setelah Jerry Yang masuk ke dalam mobil, Yuri Zhou tampak terkejut. Jerry Yang. Dia tidak habis pikir, orang yang membawanya ke dalam mobil ternyata adalah utusan Jerry Yang. Jerry Yang, beraninya kamu menculikku. Apa kamu tidak takut aku memberitahu Lacey? Yuri Zhou terkejut sesaat, lalu mulai bertindak menyebalkan seperti sebelumnya dan memarahi Jerry Yang. Pak. Karahan menamparkan wajah Yuri Zhou dan berkata dengan marah, diam. Jika kamu berani menghinanya lagi, aku akan membunuhmu. Saat ini, Karahan sangat ingin membunuh Yuri Zhou. Dalam beberapa hari ini, dia tahu benar bagaimana penyiksaan Yuri Zhou terhadap David Keane. Jika bukan karena takut membuat musuh berwaspada, dia pasti sudah turun tangan dari awal. Terlebih lagi, sekarang dia telah mengikuti Jerry Yang. Di matanya, Jerry Yang adalah tuannya, dan tidak ada orang yang boleh menghinanya. Yuri Zhou tidak takut pada Jerry Yang, tapi dia takut pada Karahan. Saat ini, kata-kata Karahan ini membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Dari awal hingga akhir, Jerry Yang sama sekali tidak menghentikannya. Setelah Yuri Zhou terdiam, dia baru memandangnya dan berkata, jangan kira semua yang kamu lakukan itu sempurna. Dari bukti yang saya kumpulkan, itu sudah cukup membuatmu tinggal di penjara seumur hidup. Bahkan mendapat hukuman mati. Tapi aku tidak melakukan itu, tahukah kamu kenapa? Karena Lacey dan Yumi. Aku tidak ingin membuat mereka sedih. Karena Lacey memilih untuk melepaskanmu, aku tidak keberatan melepaskanmu. Tapi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengulanginya lagi, akan kubunuh. Bang, bang. Setelah Jerry Yang selesai berbicara, aura yang kuat terpancar dari dirinya, kaca jendela Audi A6 langsung pecah. Adegan ini membuat Yuri Zhou terbelalak kaget, seolah dia baru mengenal Jerry Yang untuk pertama kalinya. Dari tubuh Jerry Yang, dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Jika Jerry Yang mau merenggut nyawanya, itu begitu mudah. Karahan dan kedua pria berbaju hitam itu juga terkejut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Jerry Yang melakukannya, tapi mereka mengerti itu semua ada hubungannya dengan pria ini. Betapa menakutkannya dia bisa menghancurkan semua jendela mobil bahkan tanpa menggunakan tangannya. Bawa dia ke kota Zhou, keluarga Zhou.
Jerry yang keluar dari mobil dan memberikan instruksi kepada Karahan. Baik, Kak Jerry. Setelah menyaksikan Yuri Zhou dibawa pergi, Jerry yang baru masuk ke dalam rumah sakit. Apa yang tidak diketahuinya adalah adegan di mana Yuri Zhou dibawa pergi oleh anak buahnya, telah disaksikan oleh Leslie Qin. Bagi Leslie Qin, bagaimanapun Yuri Zhou adalah ibunya, jadi dia ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Tak diduga, Yuri Zhou dibawa paksa ke dalam mobil begitu dia turun. Kemudian, Jerry yang muncul. Mata Leslie Qin dipenuhi perasaan tersentuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Jerry yang kepada Yuri Zhou, dia percaya Jerry yang tidak akan menyakiti Yuri Zhou, dia hanya membawanya pergi. Leslie. Jerry berdiri di depan jendela, menatap Leslie Qin yang sedang bengong di bawah. Leslie tiba-tiba mendengar suara Jerry yang dari belakangnya. Suamiku. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Jerry yang menangis dengan keras, seolah ingin melampiaskan semua rasa sakitnya. Sejak David Qin ditabrak, dia merasa dunianya sudah hancur. Apalagi barusan, saat menyaksikan dengan mata kepala sendiri ibunya mau membunuh ayahnya. Ini membuatnya semakin putus asa. Hanya pria di depannya ini yang selalu muncul di hadapannya saat dia sangat membutuhkannya. Dan hanya pria ini yang bisa membuatnya merasakan cinta yang terdalam. Kediaman Wei di Jiangsu, di villa tunggal yang mewah. Di tempat tidur besar yang mewah, seorang pria parubaya gemuk sedang merangkul seorang wanita dan sedang bersenang-senang. Pada saat ini, telepon genggam tiba-tiba berdering. Pria pendek dan gemuk itu langsung terkejut, tetapi dia tidak mengabaikannya. Biasanya, jika ada yang menelepon selarut ini, pasti ada sesuatu hal yang sangat penting. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan yang logis, aku akan membunuhmu. Setelah pria pendek dan gemuk itu menjawab telepon, dia berkata dengan raut wajah yang muram. Tuan Wei, baru saja Yuri Zhou dijemput seseorang dari rumah sakit, dan orang-orangku telah mengikutinya secara diam-diam. Terdengar suara bawahannya. Pria gemuk itu tiba-tiba berada dalam posisi duduk. Dia baru bertemu dengan Heng Meng pada siang harinya, dan dia hanya diberi waktu 7 hari harus mencari cara untuk menghancurkan grup Yan Chen cabang Jiangsu. Karena hal ini, dia sudah memikirkan rencananya, dan mengutus orang untuk mengawasi rumah sakit. Tidak disangka kesempatan itu akan datang begitu cepat. Bunuh Yuri Zhou. Mata pria pendek gemuk itu penuh dengan niat membunuh. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.